Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Om Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu seluruhnya ya, seluruh Bapak Ibu guru seluruh di Indonesia begitu. Alhamdulillah ya hari ini sore hari ini petang ya. Petang hari ini kita bisa mengikuti webinar pijar dalam keadaan sehat. Semua itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan hari ini benar-benar mendapat ridho dari Allah, kemudian memberikan manfaat maslahah yang sebesar-besarnya di dunia wa dunia wal akhirat. Terutama untuk anak didik kita, untuk diri kita, juga untuk rekan-rekan di sekeliling kita. Baik, mari kita berdoa. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Hari ini Bapak Ibu kita kedatangan narasumber istimewa ya, luar biasa. Nah, ini juga rekan saya begitu. Dan hari ini temanya tentang outdoor learning. Kita dulu di bulan apa ya sudah pernah melaksanakan webinar tentang outdoor learning. Dan ini lanjutannya begitu Bapak Ibu. Series kedua dan lebih ke praktik baik begitu ya, praktik baik yang sudah kami lakukan begitu. Beliau ini rekan saya ketika eh, di beasiswa mikrokredensial LPDP Kemdikbud 2023. Waktu itu beasiswanya bertema tentang outdoor learning. Nah, setelah itu eh, kita ada RTL ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita akan berbagi begitu ya dengan beliau. Baik, izinkan saya untuk membacakan. Nah, ini Bapak Ibu. Kita kenalan dulu begitu ya. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal ya kenalan dulu begitu ya. Nah, ini terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, baik. Nah, ini kita lihat beliau namanya Badi Abdul Husna, SPSI, guru TK di Omah Bocah An-Nafi Malang. Ini rumahnya di Kota Malang, Bapak Ibu. Silakan jika boleh ya berkunjung begitu. Nah, ini alamatnya Bapak Ibu ya. Di Jalan Pelatu Sujono Saroja, Cipto Mulyo Sukun Malang. Baik, kemudian Dan yang mana lagi berada? Yang sedikit tuh. saya lanjut. Education. Nah, ini beliau adalah pendidikan sarjana psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian ini ada publikasi ilmiah. Wow, ya dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Bisa dilihat ini. Kemudian 2024 Universitas Negeri Malang mengambil pendidikan pasca sarjana psikologi UM. Wah, tahun ini ya Bu Husna ya melanjutkan S2-nya. Semoga lancar Bu Husna. Kemudian Amin. 23 kemarin Monash University ya award di LPDP pelatihan guru PAUD bidang pembelajaran di luar ruang. Selanjutnya di 2024, nah ini Bu Husna lolos ya, Bismillahirrahmanirrahim. menjadi calon guru penggerak di angkatan 11. Nah, ini kemudian non formal educationnya beliau ini di 2023 Sinau Teacher Development Center Bukit Aksara Semarang. Wah, pernah ke Bukit Aksara juga ya, Bu? Kemudian ini ya lebih banyak ke English course makanya di Monash University lolos ini Bu Husna ini. Ya, kemudian award. Nah, nih. Nah, kan English debate debate berarti tidak salah kemarin lolos itu Bu ya. Nih lolos di situ. Kemudian top
Five, Putri Muslimah Malang. Oh, saya percaya sekali kalau ini beliau ini cantik, Bapak Ibu, sungguh masih muda, cantik begitu ya. Nah, kemudian top 10 Putri Hijab Jawa Timur. Wah, ini saya juga saya percaya sekali Bu Husna ya. Nah, kemudian juara 3 Guru Kreatif Kota Malang tahun 2008, juara Harapan 1 Lomba Alat Peraga Edukatif untuk Guru PAUD tingkat Kota Malang 2023. Wow, luar biasa. Job experience-nya juga banyak ya. Nah, sekarang itu menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah. Wah, masih muda jadi Wakil Kepala Sekolah. Wah, luar biasa Bu Husna ya. Bidang kurikulum dan guru TK PAUD terpadu Oma Bocah Anafi Malang. Anggota Komunitas PAUD Inklusi Kota Malang. Baik. Nah, Bapak Ibu kalau ke Kota Malang boleh mampir ke ini ya, PAUD terpadu Omah Bocah Anafi Malang begitu. Di situ juga menerima kunjungan dan studi tiru ya Bu Husna ya. Nah, ya, baik. Ini CV-nya. Tidak berlama-lama, Bu Husna. Saya persilahkan ya untuk berbagi praktik baik tentang outdoor learning. Nah, kita sepakati ya Bapak Ibu, nanti beliaunya menyampaikan, Bapak Ibu boleh menulis begitu ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh menulis di chat box, nanti saya bacakan, atau nanti langsung open mic. Begitu. Saya kali ini dibantu oleh Bu Evi untuk share screen. Silakan Bu Evi. Nggih, Bu. Minta ini Ya, ya, Bu. Sudah. kapan pengawianane? Oh, Pak, dongnya di penting mawon. Ini sudah belum mulai sampai dunia. Sudah nampak, Bu? Belum, Bu Evi? Belum? Belum? Eh, ada suara noise. Nah, ini kan yang jadi apa sorry. Bentar nih. Hari Sugire, Puspa, hari-hari santri anak. Monggo nggih. Nggih. Baik, teman-teman. Sambil menunggu, Bapak Ibu boleh mengisi daftar hadir begitu ya. Saya sematkan nanti linknya di chat. Yang streaming YouTube juga saya sematkan di chat begitu. Silakan. Nah, ini mulai tampak Bu Evi. Baik, sudah tampak, tinggal di present aja Bu Evi. Oke, luar biasa. Silakan Bu Husna. Baik, alhamdulillah sudah aman ya ini apa? Mohon maaf saya minta bantuan juga untuk share screen-nya karena ini dari HP ini. Ceritanya tadi pulang hujan-hujanan jadi laptop agak rewel begitu ya. Saya khawatirnya nanti kurang berjalan dengan lancar. Jadi terima kasih banyak Bu Evi atas bantuannya. Salam kenal. Terima kasih atas kesempatannya Bu Ike. Alhamdulillah saya berbahagia sekali pada malam hari ini bisa berbagi praktik baik gitu ya tentang pembelajaran di luar ruang kelas yang alhamdulillah dalam hal ini saya tuh dulu ketemu Bu Ike di program beasiswa mikrokredensial dari GTK Kemendikbudristek tahun 2023 dan di sana kita benar-benar belajar mempelajari tentang outdoor learning, pembelajaran di luar ruang kelas gitu. Nah, mungkin sebelumnya sudah pernah bersama Bu Desi ya, saya waktu itu juga ikut menyimak gitu, Bu, ikut sambil rebahan gitu, sambil belajar sama teman seperjuangan tentang outdoor learning. Nah, kali ini barangkali di sini saya akan sedikit sekali ya,
membahas secara teori gitu, tapi nanti akan lebih banyak juga sharing pengalaman implementasinya di kelas. Mungkin suara saya terdengar dengan jelas ya, Bika? Aman? Aman tapi agak noisy memang. Mungkin karena banyak gerak. Agak jauh ya, Bu, suaranya. Oke, Gini-gini. Oke, baik. Alhamdulillah. oke ya. Mungkin next slide langsung, Bu Evi. Saya sambil Jadi ini tentang pembelajaran outdoor learning dalam hmm, di sini saya korelasinya adalah dengan well-being ya, dengan kesejahteraan psikologis anak. Karena saya memang ya basicnya berangkat dari psikologi, kemudian sudah terlanjur nyemplung di dunia anak usia dini, begitu ya, selama kurang lebih 7 tahun saya di PAUD gitu. Di sini saya juga meneliti tentang bagaimana manfaat pembelajaran outdoor di luar ruang untuk pembentukan karakter dan well-being anak. Nah, di sini mungkin tadi sudah sedikit kita berkenalan ya, Bu Ike. Saya adalah emak-emak juga gitu dari 2 anak balita. Jadi saya punya anak usia 2 dan 4 tahun, masih kecil-kecil sekali. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kesempatan saya lagi untuk belajar lagi di fakultas di program Pascasarjana Universitas Malang di UM, dan semua doanya semoga nanti saya bisa melanjutkan perjuangan Bu Ika di guru penggerak gitu ya, yang kemarin saya alhamdulillahnya sudah pada tahap wawancara begitu. Kemudian dulu saya juga pernah belajar di Bukit Aksara di Semarang. Di sana saya benar-benar mendalami kurikulum Merdeka bersama Bu Yulianti Siantanjani, penggerak penulis dari kurikulum Merdeka Kemendikbudristek gitu. Langsung next aja karena tadi kita sudah sedikit berkenalan. Ya, ini winner award-nya ya dulu zaman-zaman masih gadis lah, Bu. Ya, kalau sekarang mah udah nggak ada putri-putrian gitu ya. Yang ada sudah fokus aja jadi guru TK gitu ya, dan menggerakkan komunitas inklusi di Kota Malang. Tapi motivasi saya di sini sebagai ibu juga, saya selain berbagi peran, menurut saya itu juga ada banyak sekali tugas dan tanggung jawab yang nggak ada batasnya gitu ya, Bu Ika ya. Dan ini aja maksudnya ada kesempatan untuk berbagi aja itu udah alhamdulillah gitu. Sekarang kan mau belajar tuh bisa di mana aja dan kapan saja. Jadi saya senang sekali ketika Bu Ike memberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik, karena di sini nanti jadi ibaratnya kita punya ilmu itu bisa diamalkan gitu ya, Bu, lebih bermanfaat untuk kebermanfaat orang-orang seperti itu. Langsung next aja kita masuk ke materi outdoor learning. Jadi sekilas tentang outdoor learning, saya mau membahas kembali. Sebenarnya outdoor learning itu juga istilah yang nggak terlalu aneh ya, maksudnya di dunia pendidikan, mau di PAUD atau SD atau Bisa SMP. Karena ditumpukkan semua, biasanya kita juga, bisa ditumpukkan semua. Saya, ya, oh ya, saya dan biasanya juga bisa kita ditumpukkan melakukan semua. Besok kegiatan kita masuk outdoor awal. itu secara terjadwal gitu ya, barangkali outing Nanti class, dikembalikan ada semua. field trip dan sebagainya. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi adalah pembelajaran berbasis outdoor atau di luar ruang kelas itu tidak melulu kita harus mendesain itu dengan hal atau kegiatan yang mahal gitu. Ibaratnya kita keluar kemana gitu ya, atau kita belajar field trip ke Jatim Park atau kemana yang mahal atau yang, tapi kembali lagi outdoor learning di sini yang kita angkat dari Monash University waktu itu adalah tentang pembelajaran yang di luar ruang kelas tapi di area-area yang terdekat dengan kita. Nah, misalkan di sekolahnya Bapak Ibu sekalian ada nih yang areanya itu di pesisir pantai seperti itu, barangkali kegiatan pembelajaran di area pantai itu juga akan sangat penting sekali untuk anak-anak dengan latar belakang atau lingkungan mereka yang seperti itu gitu. Nah, kebetulan di sekolah saya ini adalah sekolah yang ada di tengah perkotaan gitu, Bapak Ibu. Jadi kami memang gedungnya bertingkat, gedung 4 lantai, dan kita nggak ada akses untuk ke dekat pantai juga enggak. Terus kita yang ada malah kita di tengah perkotaan kan ya, gedung-gedung bertingkat begitu ya. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan outdoor learning ini kepada semua peserta didik itu bisa secara berkelanjutan seperti itu. Jadi di outdoor learning ini adalah satu metode pembelajaran yang sebenarnya itu bisa memanfaatkan alam sekitar atau lingkungan terdekat. Bahkan saya waktu itu mempresentasikan di Monash adalah memanfaatkan rooftop atau lantai 4-nya sekolah yang kita gunakan atau kita fungsikan sebagai fasilitas belajar teman-teman yang secara berkelanjutan itu mereka juga
kita jadwalkan untuk bermain di situ. Nggak cuman di sawah dan alhamdulillahnya sekolah saya itu juga dekat dengan perkebunan UB, tempatnya risetnya para mahasiswa UB itu di area-area dekat perumahan sekolah saya, jadi tinggal jalan kaki saja. Ya itu yang kita manfaatkan gitu. Tidak melulu outdoor learning itu harus kita laksanakan di area-area yang jangkauannya jauh gitu ya, atau harus keluar kota gitu ya, maksudnya ya nggak juga gitu. Terus jadi kegiatan pembelajaran di luar atau yang menyatu dengan alam itu justru memberikan kebermanaan atau memberikan pembelajaran yang lebih variatif terhadap anak-anak daripada pembelajaran yang di dalam setting lingkungan kelas yang sama seperti itu. Barangkali nanti ada yang mau bisa di-sharingkan gitu ya tentang pengalaman Bapak Ibu sekalian dalam implementasi pembelajaran yang sudah, mungkin ada inovasi-inovasi yang sudah diterapkan di sekolah gitu, nanti kita bisa sharing sama-sama seperti itu. Lanjut. Nah, jadi memang konsep pembelajaran outdoor itu berawal dari belajar itu kan tidak hanya dibatasi di dalam ruang kelas saja gitu ya. Kita bisa mengajak teman-teman belajar tuh di mana saja, kapan saja. Apalagi sekarang udah kurikulum merdeka ya. Jadi ibaratnya implementasi pembelajaran itu sudah kita harus fokus kepada minat siswa, kemudian kita juga harus berdiferensiasi, itu juga bisa dimasukkan di pembelajaran outdoor. Dan di sini setiap anak itu berkebutuhannya unik ya dan khusus. Poin kedua, mereka itu punya kelebihan dan kekurangan yang juga berbeda. Jadi proses penyeragaman atau menyamaratakan tumbuh kembang anak itu dengan satu kegiatan yang sama itu nggak membuat mereka itu berproses. Tapi ketika mereka belajar di lingkungan yang outdoor, mereka akan menemukan pengalaman belajar itu yang satu anak dengan yang lain itu pasti berbeda. Nah di sini dunia anak-anak gitu ya, yang dimana poin ketiga ini mungkin untuk guru-guru PAUD, SD gitu ya, di mana mereka masih senang-senangnya bermain, tapi pembelajaran itu bisa disampaikan melalui permainan-permainan yang menyenangkan dan mendukung pola belajar anak dan perkembangan anak. Di mana mereka bisa lebih struggle gitu menghadapi dunia luar yang kadang juga nggak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Nah di sini outdoor learning itu bisa menjadi fasilitas bermain atau metode bermain yang pas gitu untuk diterapkan. Selanjutnya next. Barangkali saya terlalu cepat Bu Ica nggak ya? Soalnya sudah terbiasa ngomongnya itu ngegas gitu ya. Nah lanjut, ini adalah salah satu dokumentasi kegiatan di sekolah saya, di mana kita itu memanfaatkan space. Jadi kita benar-benar menggunakan area outdoor itu sedekat mungkin dengan area lingkungan teman-teman. Jadi ternyata teman-teman itu ada loh. Nah di sini saya ketika saya mempraktikkan ini gitu ya, ini gambar-gambarnya Bu Ika. Jadi ketika saya mengajak teman-teman ini di perkebunan UB yang ada di dekat sekolah gitu ya, mereka itu benar-benar mengeksplor area perkebunan itu dengan menemukan tanaman, beragam macam tanaman itu yang mulai ada yang cangkok lah, ada yang sudah tumbuh dengan subur, ada yang diberi nama sedemikian rupa dan sebagainya. Itu yang jadi hasil risetnya para mahasiswa. Nah di situ tuh menjadi ide-ide bermain anak itu muncul dari situ. Ketika mereka menelusuri sawah, kita panas-panasan gitu ya. Di sana mereka menemukan banyak sekali hal yang tidak mereka temukan di kelas. Kemudian yang di foto yang satunya ini ketika, oh ternyata kita bisa memanfaatkan rooftop. Memang awalnya ketika saya memutuskan untuk menggunakan rooftop itu sebagai fasilitas atau kelas gitu ya, bukan kelas ya, maksudnya space yang bisa digunakan untuk bermain dan belajar secara bergantian sama teman-teman, itu pastinya kita harus banyak sekali pertimbangan atau perencanaan gitu. Kenapa kita menggunakan rooftop, apalagi itu lantai 4 gitu ya, dan buat anak-anak gitu kita harus menyusun prosedur keamanan, kemudian jadwal yang terstruktur, cuaca yang disesuaikan, kemudian di situ ada bahan-bahan atau benda-benda yang berbahaya atau tidak, seperti itu. Itu yang harus menjadi catatan juga ketika kita mengenalkan anak di lingkungan outdoor terdekat mereka. Ya, sebagai guru kita harus tahu dulu, kita harus survei dulu mana yang anak-anak sekiranya bisa dimanfaatkan untuk anak-anak, mana yang sekiranya mereka butuhkan, seperti itu. Kemudian di area depan masjid sekolah kita itu juga ada halaman masjid yang bisa leluasa kita gunakan sebagai lapangan gitu ya, karena gedung sekolah kami itu memang lapangannya kecil dan cuma playgroundnya yang di lantai 1 itu memanfaatkan lahan yang ya ibaratnya di tengah perumahan itu berapa
luasnya itu nggak seberapa gitu ya. Ibaratnya ada 2 rumah kafling gitu dan itu dijadikan satu gedung, artinya kita nggak punya nih apa lapangan yang luas gitu kayak sekolah-sekolah SD gitu ya yang bisa dipakai berlarian ke sana kemari, tapi ya kita ajak teman-teman keluar dan kita manfaatkan aja yang ada di sekitarnya, termasuk untuk gardening, bertanam dan sebagainya. Kemudian next. Nah, ternyata manfaat pembelajaran outdoor ini untuk teman-teman pasti ada banyak sekali ya untuk bisa meningkatkan perkembangan anak-anak gitu, yang melebihi dari apa yang sudah mereka temukan di kelas. Karena outdoor learning ini manfaatnya juga sangat banyak sekali. Anak-anak bisa bermain dengan lebih bermakna. Mereka menemukan pembelajaran itu secara mandiri gitu, lebih personal. Jadi anak itu lebih tertantang. Soalnya mereka di luar ruangan mungkin akan banyak sekali menemukan tantangan-tantangan pembelajaran yang tidak mereka temukan di kelas, seperti itu. Sumber belajarnya juga pasti jangan jauh lebih variatif daripada yang kita sediakan di dalam kelas. Barangkali kita ada keterbatasan ya. Nah, misalkan kita lagi mengenalkan topik pembelajaran tentang apa nih gitu, tentang terumbu karang gitu misalnya saya kayak kemarin. Tapi kita nggak bisa kan menemukan terumbu karang itu di dalam kelas gitu. Maksudnya bagaimana secara saintifik kita mengenalkan itu gitu. Akhirnya ya gimana caranya kita bisa menghadirkan secara fisik gitu ya, apa namanya, objek-objek yang mau kita jadikan sebagai sumber belajar itu tadi. Nah, di perkembangan fisik ini misalnya lingkungan outdoor itu kan pasti akan sangat banyak sekali mengasah kekuatan otot anak gitu. Ketika anak dilepas di alam terbuka, mungkin zaman dulu, zaman kita gitu ya, atau zaman saya kecil, masih ini saya main sampai maghrib gitu ya, Boyke nggak dicariin sama orang tua, dibiarin gitu ya, mengeksplor apa namanya di area-area dekat sekolah, dekat rumah saya yang waktu itu ada banjir dan sebagainya. Ya saya pulang sepulang-pulangnya gitu. akhirnya apa, kayak pengalaman bermainnya itu menyenangkan ya, kita tuh kayak nggak ada batasnya gitu, kita bermain dengan kebutuhan kita sendiri gitu, kita mengeksplor segala macam uh, tahapan perkembangan kita waktu kecil gitu. Kecuali kalau misalkan bermain di dalam, saya bukan mengartikan bermain di dalam kelas itu kurang variatif atau apa ya, tapi batasannya itu juga pasti akan berbeda gitu. Anak bisa berlari, melompat, menggerakkan seluruh tubuhnya dengan beragam uh, eksplorasi tanpa batas gitu ya, di luar dengan koordinasi, keseimbangan dan sebagainya. Kemudian poin selanjutnya pengembangan keterampilan sosial ya dan pengetahuan budaya. Jadi anak itu akan lebih dekat dengan lingkungannya. Saya agak speechless sekali ketika saya sering mengajak anak-anak peserta didik saya yang usianya masih 5 tahun itu untuk keluar dari sekolah gitu. Belajar itu di luar, nggak di kelas. Jadi kita memanfaatkan area outdoor gitu. Dan ternyata ketika mereka sudah pulang gitu ya, dan dianya itu tinggalnya itu di area dekat sekolah. Ayah bundanya itu bilang kalau dia itu dari masjid menuju rumahnya dia tahu arahnya gitu. Dia tahu kemana dia harus pulang gitu. Ibaratnya dia mengerti arah, dia tahu lingkungan fisiknya, dia tahu oh ternyata suara masjid, suara adzan ada di sana. Oh ternyata sekolahku ada di depan masjid dan sebagainya. Itu tuh yang menjadi pembelajaran yang lebih bermakna buat dia karena dia bisa memahami lingkungan fisiknya dia gitu ya, secara secara yang paling dekat gitu, ibaratnya tempat tinggalnya yang dalam hal ini. Kemudian perkembangan intelektual ya di sini. Ketika anak itu belajar di luar ruangan, kemudian mereka mendapatkan konsep atau media belajar buat dia sendiri, itu akan jauh lebih konkret daripada kita menyediakan di kelas itu dengan teori gitu ya. Maksudnya penjelasannya itu secara teoritis kepada anak-anak. Tapi ketika belajar di luar, anak-anak itu bisa menemukan sendiri sumber belajar itu secara lebih nyata, seperti itu. Kemudian next, barangkali slide saya nggak terlalu banyak sepertinya memang. Nah di sini kaitannya outdoor learning dengan well-being. Saya merasakan sendiri bahwa ketika anak itu terbiasa saya ajak untuk outdoor learning gitu ya, dalam hal ini saya mengajak teman-teman atau peserta didik itu bermain di area luar ruangan. Nah di sini ternyata banyak sekali hubungan atau pengalaman anak-anak itu yang mereka bangun. Mereka masuk ke dunia nyata di luar kelas dan ini sangat membantu mengembangkan keterampilan anak. Pengetahuan dan pemahamannya jauh lebih variatif daripada ketika kita bermain di dalam kelas. Kenapa? Karena anak itu idenya itu kan luar biasa ya, kadang tuh di luar RPP kita ya, maksudnya kita tuh kadang hari ini merencanakan apa gitu, anak menemukan apa,
idenya yang dimunculkan juga sangat luar biasa. Nah, lingkungan luar itu juga bertindak sebagai stimulus yang kaya untuk berpikir kreatif. Anak-anak jadi lebih kreatif, lebih bisa menghadapi tantangan, lebih jadi kita membekali anak itu lebih survive gitu, bukan yang anak yang apa namanya jadi anak yang kuat, nggak yang mudah rapuh gitu. Karena kan di luar ruangan tuh kadang banyak sekali ya tantangan yang mereka hadapi, mereka harus mandiri, mereka harus gimana mengembangkan problem solvingnya gitu. Ketika saya ajak menyeberang jalan aja ibaratnya, itu udah ada TP yang dimana anak bisa mengenal situasi yang membahayakan dirinya gitu kan. Maksudnya banyak sekali yang sebenarnya kita bisa explore di situ. Nah, di sini juga misalnya selanjutnya anak dapat memahami relevansi mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Memang kadang kita itu banyak menjelaskan, misalkan saya di PAUD gitu atau di TK, menjelaskan tentang topik-topik ini, tapi kita kurang korelasikan dengan kehidupan nyata mereka gitu. Itu kan yang kurang bagus juga ya. Yang lebih baiknya adalah kita menjelaskan memang hal-hal pembelajaran itu yang bermakna dan relevan dengan kehidupan anak-anak kesehariannya seperti itu. Kemudian pengalaman sensori anak, pastinya ini di luar ruangan juga membantu anak untuk mempertahankan pengetahuannya. Kemudian belajar juga secara kurang terstruktur itu bisa memberikan pengalaman belajar yang berbeda daripada pembelajaran di kelas yang terstruktur gitu, yang kita sudah direct gitu, setelah ini mainnya ini. Tapi kalau outdoor itu kan memang ada SOP atau aturan bermain yang perlu kita terapkan ke anak, tapi dalam hal ini anak itu lebih leluasa gitu untuk mengembangkan semua aspek perkembangannya. Jadi ibaratnya anak itu lebih, kita aja orang dewasa kalau belajar di dalam ruangan terus tuh kadang ada ngantuk-ngantuknya gitu nggak sih Bu Ika gitu ya. Jadi kadang kita aja perlu ya sekali buat outdoor learning buat kita sendiri gitu, dan itu akan lebih terasa berbeda gitu untuk anak-anak. Barangkali untuk di jenjang SD atau SMP itu akan jauh lebih variatif ya, kita bisa memasukkan itu di kegiatan-kegiatan fun camp gitu misalnya, atau penjelajahan gitu yang dekat dengan lingkungan teman-teman, atau mengajak teman-teman untuk hiking gitu, hiking tipis-tipis gitu. Itu kan juga masuk di model pembelajaran yang sangat menyenangkan gitu. Selanjutnya, nah ini berdasarkan hasil riset juga bahwa apa sih palingan outdoor learning cuman gitu-gitu aja gitu. Maksudnya kalau misalkan kita membatasi pola pikir atau paradigma kita gitu ya, tapi ternyata ada tadi di Amerika Serikat itu yang menjabarkan bahwa anak yang biasanya melakukan pembelajaran di luar atau outdoor learning itu menunjukkan hasil yang lebih baik secara signifikan pada prestasi. Di prestasi loh, ini berarti kan kognitifnya main banget nih ketika anak tuh kita sering ajak keluar gitu, dan menunjukkan minat yang tinggi dalam mengontrol emosi, kecemasan, dan kebosanan jika dibandingkan dengan siswa yang diajarkan menggunakan metode tradisional. Nah, metode tradisional di sini di risetnya Pendel and Kern ini tahun 2015 itu maksudnya adalah metode yang anak itu masuk kelas terus di balik meja gitu ya, terus kita drill dengan materi-materi atau pembelajaran yang klasikal kayak gitu-gitu. Itu menjadi pembeda dengan outdoor learning yang kita bahas dalam hal ini. Next. Nah, ini jadi barangkali nanti bisa ditonton ya di YouTube-nya. Jadi ini adalah setelah saya belajar tentang outdoor learning bersama Bu Ika waktu itu dari Monash University. Ternyata di luar negeri itu anak-anak itu memang terbiasa untuk diumbar gitu ya, ibaratnya di alam, karena kita memang harus mendekatkan teman-teman itu dengan alam. Itu di sini nggak usah diputar juga nggak apa-apa Bu, nanti Bu Evi nanti malah jadi nobar gitu ya nanti malah di sini. Soalnya ini waktu itu konsepnya saya implementasi outdoor learning di sekolah itu pertama adalah secara bertahap gitu ya. Apalagi kita harus mengetahui dulu kebutuhan sekolah atau pembelajaran kita terlebih dahulu yang kita kedepankan. Nah, di sini karena saya handle anak-anak PAUD atau anak-anak TK ya waktu itu, saya benar-benar berhati-hati sekali ketika memutuskan untuk mengajak teman-teman itu bermain di area luar ruangan. Apalagi
di sekolah saya tuh ada Bu itu yang usia 2 sampai 3 tahun. Jadi di kelompok bermain yang masih bocil-bocil banget itu juga ada gitu. Dan Iya, tantangannya adalah ketika saya mengajak terus anak-anak nah, bermain di luar, artinya saya harus punya patokan atau SOP gitu yang harus dipegang oleh semua guru pendamping gitu terkait keamanan, kemudian keselamatan teman-teman, terus bagaimana kita bisa mengeksplor area terdekat itu dengan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu. Jadi Bapak dan Ibu di sini bisa menyesuaikan kebutuhan outdoor learning ini, mungkin disesuaikan dengan topik pembelajaran juga bisa, atau disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, minatnya dia kemana gitu juga bisa disesuaikan seperti itu. Nah, di sini waktu itu saya memang di TKB ada program Psikofande, jadi di sana itu saya mengajak teman-teman untuk nyemplung langsung di sungai di daerah Bedengan, di daerah Kota Malang ya. Waktu itu saya eh, apa namanya mengajak sekitar 17 anak ke sungai. Nah, ini sebelumnya memang ada banyak sekali tahapan-tahapan gitu ya, ketika saya mengajak anak-anak bermain di luar pastinya nggak ujuk-ujuk kita umbar di luar gitu. Gimana jadinya anak yang terbiasa di dalam kelas tiba-tiba kita ajak bermain di luar, pasti kan dia akan ini ya berlarian ke sana kemari gitu ya, karena ini anak-anak di sekolah saya gitu. Tapi secara bertahap saya kenalkan lingkungan terdekat di sekolah dulu. Setelah itu saya ajak mulai keluar atau ke persawahan. Setelah itu baru saya berani mengajak teman-teman untuk benar-benar nyemplung di sungai. Nah, ternyata di sana menjadi pembelajaran yang sangat bermakna sekali karena kita mengajak anak-anak itu connect with nature. Saya mengangkat tema ini tuh kenapa? Karena kadang anak-anak itu nggak ini ya, nggak apa, nggak bisa, belum pernah secara sadar itu mereka itu benar-benar berterima kasih dengan alam misalnya, atau oh ternyata udara yang kita hembus, yang kita hirup sekarang itu bisa ini ya, maksudnya buat tubuh kita itu bisa sehat, kita bisa bernafas dengan sehat, kemudian kita bisa melihat pegunungan yang dengan luar biasa indah. Itu kita bikin pembelajaran tuh yang benar-benar mengajak anak-anak itu menyatu dengan alam. Kita benar-benar ya, terus ada momen relaksasi juga waktu itu Bu Ika, saya ngajak anak-anak itu tutup mata gitu ya, kita benar-benar menikmati suara kicauan burung di sana. Itu kan langka banget ya, maksudnya di kelas ya mungkin kita bisa setelkan instrumen ya Bu kalau kita mikir-mikir, tapi kan beda ya ininya apa ceritanya kalau kita itu benar-benar ajak anak-anak ke sana. Mereka menemukan tupai yang melompat di pohon, mereka menemukan ikan dan apa yuyu gitu ya di dalam tumpukan batu-batu, itu luar biasa. Jadi pembelajarannya itu akan sangat bermakna, dan buat anak-anak itu mereka menemukan sendiri pembelajaran itu gitu secara individu. Dan sampai ketika pembelajaran itu selesai, kita pulang sampai 2 minggu itu masih dibahas Bu sama mereka. Jadi kayak yang saking berkesannya ya barangkali. Jadi sama teman-teman itu masih menjadi hal yang pengalaman yang luar biasa gitu ketika mereka benar-benar bermain dengan lumpur, melepas sepatunya tanpa alas, dan mereka berlarian ke sana kemari, menemukan ranting, menemukan apa namanya capung, kupu-kupu dan sebagainya. Itu tuh yang luar biasa sih manfaatnya dari pembelajaran outdoor, dan akhirnya anak menemukan kesejahteraan psikisnya gitu. Jadi anak jadi bahagia gitu, nggak ada under pressure di sana gitu ya, nggak ada yang harus dikejar waktu, ini harus ini selesai, nggak ada. Jadi anak itu lebih ibaratnya lebih bahagia. Kita aja kalau bahagia itu ini ya Bu, apa vibes-nya itu akan positif gitu ya, maksudnya ke lingkungan kita, ke orang-orang terdekat kita, apalagi anak-anak ya. Kadang kan kita bisa merasakan itu ya, maksudnya secara psikis anak itu nyaman nggak sih dengan pembelajaran kita, atau apa ya yang perlu kita inovasikan buat teman-teman dan sebagainya. Itu sih yang mungkin kita perlu upayakan gitu untuk membuat pembelajaran itu lebih benar. Barangkali itu Bu dari saya nggak terlalu banyak apa namanya materi ya, karena outdoor learning ini sudah sangat sering sekali kita kupas gitu. Barangkali bisa sharing-sharing aja selain. baik Bu Husna, saya sebenarnya tertarik sekali nih videonya, boleh diputar gitu. Ya boleh boleh, tapi itu isinya paling suara saya sendiri Bu. Nah, atau kalau noisy boleh di suaranya boleh di apa namanya? Ya, ya boleh boleh silakan. Nah, itu kan. Ini di mana Bu Husna Ini lokasinya? di daerah ini Bu, Bedengan. Jadi dari tempat saya tuh cuma sekitar 20 menit gitu dari sekolah saya. Memang biasanya untuk ini anak-anak apa namanya? Aktivitas Iya. ini Jadi bisa di sini tuh, diceritakan bagaimana prosesnya, apakah harus ada perizinan dan lain-lain gitu. oh ya ya, perizinannya iya. Jadi
karena kita membawa rombongan bocah-bocah ya, jadi kita perlu melakukan perizinan, apalagi itu di area outdoor yang mungkin buat anak-anak perkotaan itu udah ini loh Bu, udah maksudnya udah jauh berbeda gitu ya. Kita datang ke tengah hutan, kita menemukan sungai, itu buat anak perkotaan kan langka banget ya kita menemukan aliran sungai yang sebening itu, bisa mandi nyemplung di situ. Itu jadi di situ memang alhamdulillahnya bisa diakses oleh umum ya. Di situ juga ada kayak glamping juga yang bisa, tenda yang bisa disewakan. Terus ada, kalau bawa anak-anak insya Allah aman sih gitu. Kalau untuk SD, SMP gitu jauh lebih bisa dieksplor di sana, bisa fun games gitu, bisa outbound. Mungkin bisa bermalam juga ada perizinannya di sana di daerah Bedengan. Kalau Ibu Bapak mengunjungi Kota Batu, barangkali dari arah Batu itu ke arah sana cuma sekitar 20 menit, 15-20 menit, karena itu sudah di kabupaten gitu Bu, di daerah kabupaten. Jadi bisa diakses. Baik. Nah, ini kan luar biasa nih ya. Betul Nah, ini sekali. sebelum kegiatan kita ajak teman-teman buat ice breaking dulu gitu ya. Setelah itu baru relaksasi. Silakan lanjut Bu Husna atau teman-teman. Oh, sudah habis slide-nya. Baik. Kalau begitu Iya, kita sharing-sharing sudah. begitu ya Bu Husna ya. Iya. Boleh. Iya, boleh teman-teman silakan bertanya langsung open mic-nya ya. Raise hand terlebih dahulu. Iya, barangkali juga Bapak Ibu mau sekalian share atau cerita tentang pengalaman implementasi kegiatan outdoor, atau ada kendala apa, atau mungkin bagaimana programnya yang sudah dilaksanakan, apakah itu masuk di intra gitu, ataukah itu masuk di jadwal yang rutin di pembelajaran Bapak Ibu sekalian, barangkali boleh diceritakan juga. Baik, kalau outdoor learning sebenarnya tidak hanya untuk kelompok bermain dan TK ya Bu Husna ya. Iya, malah Juga kalau buat untuk kakak-kakak bisa. itu luar biasa di sana, challenging gitu kan. Bisa team building juga, bisa pembentukan karakter, banyak sekali Bu yang bisa kita gali ya di sana. Nah, dari apa namanya semua yang sudah dilakukan gitu ya. Menurut Bu Husna itu apa dampak terbesar buat anak-anak begitu? Apa sih tujuannya begitu? Ya, jadi manfaatnya itu selain anak-anak kan, selain di pembelajaran, mereka itu dibekali dengan kompetensi apa ya, soft skillnya buat mereka, pengembangan mereka buat kedepannya gitu ya Bu. Ibaratnya kan kita mengajak teman-teman bermain itu kan buat bekal mereka tumbuh bertumbuh dan berkembang nanti gitu ya. Jadi ketika saya mengajak teman-teman bermain di luar ruangan, itu emang terlihat sekali anak-anak itu yang lebih struggle gitu. Ibaratnya nggak yang apa-apa minta bu guru, apa-apa minta bu guru gitu. Karena dia kalau di luar ruangan tuh kan ditantang untuk bisa sendiri ya, maksudnya mereka mengeksplor yang mereka sukai sendiri gitu. Jadi eh, pasti juga kadang anak menemukan kesulitan-kesulitan di situ. Tapi di situ justru kita nggak yang langsung menyelesaikan atau membantu mereka menyelesaikan masalahnya ya, tapi justru mengembangkan kemampuan problem solvingnya itu dengan sebagai fasilitator ya. Kita nggak menyelesaikan masalah itu dengan menyuguhkan solusinya, tapi kita mengajak anak-anak itu buat yuk kita selesaikan ini sama-sama gitu. Di situ sih yang kadang, apalagi di anak usia TK ya, kadang mereka itu eksplornya kan luar biasa ya, kayak nggak, pengennya itu udah jangan dibatasin, pokoknya pengennya mainnya sampai jam 5 sore gini-gini. Tapi ya gimana, kita tetap aja kita harus membuat aturan atau batasan ketika kita bermain di area luar. Misalnya kita menyatu dengan alam, kita harus menghargai alam, kita juga nggak boleh merusak, kita harus gimana caranya kita bisa merawat alam ini buat kita dan sebagainya. Itu yang pembelajaran itu yang memang harus kita apa, relate gitu sama kebutuhannya anak, sama tahapan tumbuh kembang mereka, seperti itu. Iya. Jadi lebih apa strangle katanya. Betul sekali ya. Dan Lebih mandiri. pengawasan juga lebih ekstra. Ya betul kalau apa namanya pengawasan memang lebih ekstra ya untuk gurunya begitu. Iya. Kalau di Bu Husna sendiri bagaimana? Untuk Bu Husna kan ini RTL gitu ya. Apakah teman-temannya akhirnya setelah melihat itu juga melakukan outdoor learning di kelasnya? Kemudian Iya. idealnya itu outdoor learning itu berapa kali sih dilakukan gitu? Iya. Kalau di sekolah kami itu memang karena kita bertahap, kita pengenalannya di anak-anak di usia 4 sampai 5 tahun tuh ritme outdoor learning-nya udah masuk di intra, Bu. Jadi kita sudah
memasukkan itu di jam pembelajaran intra. Kadang di hari Senin gitu, kadang kita jadwalkan di hari Jumat karena kebetulan hari Jumat itu kita sholatnya di masjid gitu, nggak di kelas. Jadi kita setelah dari masjid kita siap apa simpan nih alat sholatnya, terus kita main di lapangan atau main di kebun gitu. Dan di kebun itu kita kadang kita bisa gardening, kadang kita bisa apa namanya apa kayak observasi aja. Kadang anak-anak juga bisa diajak fun games atau treasure hunt di sana gitu. Itu udah masuk di pembelajaran. Biasanya kita 1 minggu sekali. Tapi untuk di kelompok bermain kadang kita kondisional ya Bu. Kadang anak kalau cuaca yang kurang 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 pas gitu, kita pembelajarannya cukup di rooftop. Jadi eh, seminggu sekali anak-anak ini bermainnya nggak di kelas ya, memang di luar kelas gitu. Kadang kita di apa namanya halaman depan gitu. Kadang kita memanfaatkan spaces yang ada di playground luar. Kan kita ada playground outdoor juga ya, tapi memang kita gunakan untuk pembelajaran juga seperti itu. Barangkali Bu Ika boleh main-main ke sekolah kalau ke Malang. Yeah. Benar. Iya, iya, Bu. Sebentar, sebentar. Sebentar ya. Sebentar saya izin pakai mic yang lain. Speakernya tidak terdengar, Bu Ika. Tadi pada saat Maaf Bu Ike masih mute. Oh, dari tadi. Terima kasih Bu Evi. Mohon maaf saya bicara banyak tadi ternyata. Baik, baik, baik. Nah, yang saya ingat adalah itu ya, yang saya ingat ketika dosennya berkata bahwa hal terbesar itu ya connect with their nature. Biarkan mereka gitu terkoneksi dengan alam. Nah, kemudian saya juga merasakan gitu em, perbedaannya gitu ya. Mindset atau pandangan yang berubah tentang konsep outer learning dengan yang dahulu itu ada Bu Husna. Jadi kalau kita dulu mungkin ya jalan-jalan itu sekedar jalan-jalan ya Bu Husna ya. Jalan-jalan bagaimana Bu Husna? Kalau anak-anak gitu ya jalan-jalan sekedar jalan-jalan. Tapi sekarang sudah beda sekarang begitu. Eh mic-nya Bu Husna? Oh iya, iya, tes. Jadi sekarang tuh udah ada ya kayak oh nanti TP-nya yang harus dicapai apa gitu ya. Ada instrumennya, instrumen observasi yang lebih detail lagi buat kita siapkan. Baik, dari teman-teman ada tidak yang ingin berbagi atau ingin bertanya atau mungkin ingin oh nggak kedengaran suaranya atau mungkin ingin ikut gabung di program mikrokredensial Iya, ya, kapan dibuka ya Bu Ika? ya biasanya kan di mulai bulan 3 ya bulan 3 4 5 itu Bapak Ibu silakan ikut gitu ya, silakan ikut program mikrokredensial LPDP itu setiap tahun dibuka, ada untuk jenjang TK SD SMP Ya, SMA. kebetulan kita kemarin guru-guru PAUD ya, Bu. Dan itu kesempatannya luar biasa ya. Kita bisa apa namanya belajar dengan banyak sekali guru-guru dari seluruh Nusantara selama 6 hari ya, Bu Ika ya. Tapi ya tesnya juga luar biasa. Oh iya, Jangan suara saya tidak terdengar, suaranya putus-putus. suaranya jelas sih sebenarnya jelas terdengar.
Baik, teman-teman boleh berbagi atau ada yang mau raise hand? Absennya Ingin belum. bertanya ini Bu Husna. Nah, silakan Bu Rohana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya patut berbangga hati, berbahagia hari ini dapat mengikuti kegiatan webinar tentang outdoor learning ini. Dan tahap 2, hanya tahap 2 ini saja saya ikut. Tertarik dengan pembelajaran outdoor ini. Di sekolah kami itu Bu Husna hanya yang namanya mungkin karya wisata itu yang kami lakukan. Kami lakukan di sekolah setiap akhir dari semester saja. Jadi saya tertarik sekali dengan program Ibu Husna yang 1 kali seminggu. Ini dananya bagaimana? Kami saja yang 1 kali dalam semester itu dananya sulit. Kemudian kalaupun dari proses perizinan itu kami lakukan, izin dari orang tuanya, izin dari kepala sekolah, termasuk kami libatkan juga komite sekolah. Kemudian orang tuanya juga ikut bersama kami ke lingkungan tempat kami tuju. Tidak hanya kami berkarya wisata di tempat-tempat museum, tapi juga di lingkungan alam. Apakah itu termasuk outdoor learning atau memang ini yang kami lakukan belum efektif? Terima kasih Ibu Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali ya Bu itu pertanyaannya. Kadang kan tiap sekolah punya program yang berbeda-beda ya gitu. Satu sama lain itu juga pasti melihat kembali kebutuhan dari sekolah anak-anak, kemudian program-program yang disuguhkan sekolah seperti apa gitu. Nah, di sini sebenarnya bentuk-bentuk outdoor learning itu nggak harus yang seperti apa tadi katanya Bu, judulnya karya wisata gitu ya, Karya ibaratnya ke wisata. tempat-tempat ya tempat-tempat Ya, outdoor yang 1 semester sekali gitu. Tapi karya bentuknya outdoor wisata. learning itu banyak sekali ya Bu. Bisa kita konsep itu dengan minimalis, low budget juga bisa. Terus di dekat-dekat sekolah kita bisa explore apa yang ada di dekat sekolah. Barangkali di situ ada persawahan, barangkali di situ ada apa namanya area perkebunan gitu misalnya atau area pesisir yang tadi juga saya sudah jelaskan. Kita lihat dulu apa yang paling dekat dengan lingkungan sekolah anak-anak itu apa yang bisa kita explore. Barangkali sekarang kurangnya adalah apa ya anak-anak misalnya anak pesisir gitu ya dia kurang tahu kurang kenal tentang pantai padahal itu dunianya gitu padahal itu lingkungan terdekatnya. Nah itu yang harus kita kenalkan terlebih dahulu. Kalau di sekolah saya, Bu, itu ada juga kegiatan outdoor itu yang benar-benar ada budget tersendiri gitu ya untuk outdoor learning yang kayak fun camp kemarin. Karena itu benar-benar programnya itu secara berkelanjutan kita lakukan 1 harian full. Kita juga butuh Oh budget buat iya, transport, kita juga oh butuh iya. budget untuk makan anak-anak, kemudian untuk ya akomodasi di sana seperti apa pendaftaran dan sebagainya. Tapi ada juga saatnya kita perlu apa mengkreasikan pembelajaran outdoor itu dengan sedekat mungkin dengan lingkungan anak, nggak harus yang mahal gitu ya Bu. Terus Oh super iya. camp misalnya kita ngajak anak-anak di apa camp kegiatan camp atau live in. Kegiatan live in itu kalau di PAUD belum bisa ya, kita ngajak anak-anak tinggal di tempat tinggal orang lain atau outdoor, maksudnya di area outdoor atau spaces yang berbeda dengan kita itu nggak bisa ya, tapi barangkali di SD SMP itu bisa nih jadi program yang di akhir semester kita belusukan ke pedesaan gitu ya, itu kan juga Oh iya. seru Bu di sana gitu, atau Iya. study tour gitu, dan itu juga harus menyesuaikan juga budgetnya di sekolah, kemudian kebutuhan sekolah. Terus ekspedisi atau penjelajahan. Nah, penjelajahan ini juga bisa ketika kita mengajak teman-teman tuh misalnya di dekat sekolah itu ada apa gitu area-area misalnya hutan atau taman dan sebagainya. Taman umum juga bisa, maksudnya taman perkotaan kan banyak ya di sekarang kita temukan yang bisa kita jadikan sebagai fasilitas belajar teman-teman. Oh iya. Mungkin di sana kita Iya. mempelajari topik yang berbeda juga bisa kan jadi suasana pembelajaran juga pasti akan berbeda juga gitu vibes-nya buat anak-anak atau jelajah alam gitu. Itu seru banget loh Bu kalau buat anak-anak pasti
mereka senang sekali tuh kalau diajak jalan-jalan. Kita aja senang ya jalan-jalan di alam gitu ya, lihat hijau-hijau, segar gitu. Iya, Bu. Apalagi Iya. anak-anak gitu ya. Barangkali itu masukan saya, Bu. Bu Ika monggo. Baik, Iya. bagaimana Bu Rohana? Iya. Ya, terima kasih. Insya Allah kami bisa contoh apa yang pernah dilakukan oleh sekolah di lingkungan ini, sekolah Ibu Husna. Baik, terima kasih Bu Rohana. Begitu ya Bu Husna ya, sebenarnya Ya, banyak banyak sekali ide-ide begitu. Tidak hanya yang harus ada budgetnya gitu. Bahkan di luar kelas pun juga outdoor begitu ya, pembelajaran luar begitu. Di kebun kelas, di luar, di halaman itu juga outdoor learning begitu. Kalau saya begini Bu Husna, jadi anak-anak itu memang lebih suka di luar, tetapi tetap saya integrasikan pembelajarannya begitu. Mau itu tentang apa namanya, literasinya, numerasinya itu di luar. Kalau di dalam kelas itu bagaimana ya kalau di TK gitu ya, eh, anak itu lebih suka di luar begitu intinya. iya, Tetapi tetap begitu Bu Husna. Kalau di iya, iya Bu Husna betul. bagaimana? Iya betul. Tapi ya tetap lagi kadang-kadang malah sebentar saya perkecil suara saya dulu. Jadi malah kadang pengalaman anak dari luar itu mereka bawa ke kelas gitu, Bu. Kan kebetulan di sekolah saya kan menggunakan project based learning ya. Jadi anak-anak tuh benar-benar bermain projectnya itu malah kita ngawalinya itu dari bermain outdoor learning juga bisa gitu. Jadi kita temukan apa nih tadi di sana. Misalnya mereka terus menemukan tanaman gitu. Mana apa nama tanaman yang sama gitu. Karena di situ kan di perkebunan kan ada ya label-label tanaman mahasiswa yang sudah di apa sih dipetakan gitu di petak-petaknya gitu kita di situ literasi numerasi juga masuk ya Bu. Kamu maksudnya menyebut membedakan apa namanya jenis tanaman di situ kemudian menghitung berapa satu tanaman itu berapa buah yang tumbuh. Itu literasi numerasinya masuk banget kan malahan secara real kita bisa kenalkan ke anak-anak itu secara nyata gitu nggak ada lagi printable worksheet yang ini tambah ini berapa gitu udah nggak ada lagi sekarang zamannya ya kita harus benar-benar memberikan anak itu kegiatan pembelajaran tuh yang bermakna gitu menurut saya sih itu sih yang benar-benar bisa kita dapatkan apalagi anak itu dituntut buat lebih berpikir secara analitik ya Bu. Jadi lihat di kehidupan nyata itu kan buat pembelajaran dia lebih gampang dicerna juga ya daripada kita harus menerangkan secara teoritis gitu atau yang masih apa abu-abu gitu buat mereka kan agak susah ya di apa ditangkap gitu. Tapi ketika belajar di area lingkungan outdoor gitu banyak sekali yang mereka temukan dan diamati di sana. Baik, luar biasa. Gitu ya teman-teman. Gitu sih kalau dari saya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Tapi luar biasa ya Bu, itu ini komunitasnya Bu Ike ini jam segini masih on semua ya, kadang sampai berapa ratus gitu. Menyimak webinar yang luar biasa, saya sampai ikut bersemangat loh Bu. Jadi males, jadi kalau awalnya rebahan itu kayak, oh ada webinarnya Bu Ike nih gitu langsung. Iya, terima kasih Bu Husna. Iya betul, teman-teman ini semangat Bu Husna begitu ya. Itu Oke. juga yang membuat saya semangat begitu. Jadi ya intinya itu berbagi. Bahkan narasumbernya tidak harus dari saya. Saya sebenarnya memfasilitasi saja begitu dari teman-teman. Baik. Bagaimana teman-teman? Adakah yang ingin diketahui lebih lanjut? Kalau tadi itu yang di mana? Di Bedengan tadi ada tenda-tenda begitu. Apakah menginap atau bagaimana, Bu? Kalau di apa namanya sebentar. Kalau di Fun Camp Kids di program kami itu memang saya khususkan untuk anak-anak kelas jenjang TKB karena mereka kan sekarang udah punya SD, udah dapat SD masing-masing ya Bu. Jadi ibaratnya itu tuh momen yang kita gunakan untuk benar-benar menjalin bonding atau kehangatan kebersamaan sebelum mereka berpisah gitu. Kalau untuk bermalam itu karena mungkin pertimbangan kita adalah kita bawa anak-anak gitu kan ya. Jadi ke sana eh, memang awalnya kita mau bermalam itu akan banyak sekali pertimbangan perizinan dari orang tua seperti apa gitu ya. Jadi memang beberapa tahun terakhir kalau ke Bedengan itu memang barusan kemarin kita sekali ke sana. Tapi untuk bermalam atau teman-teman live in di sekolah yang mulai hari Jumat sampai hari Sabtu baru dijemput itu memang ada di akhir semester itu program kami karena
kita di situ penguatan karakter ya ke anak-anak, di mana anak-anak itu mau kita lepas ke SD ya. Jadi saya sebagai guru TK juga ibaratnya waktunya perpisahan, waktunya lepas kenang ke anak-anak itu mereka bermalamnya di sekolah gitu. Tapi kita bikin tenda Bu di sekolah Bu. Jadi kita di rooftop itu kita buka tenda yang gede gitu yang bisa satu tenda isi 10 anak gitu. Kita bobo di sana gitu paginya ya kayak di sekolah biasa gitu karena kita anak-anak ya barangkali nanti kalau SD ya udah bisa kita ajak di area alam yang sampai bermalam gitu. Tapi untuk kita itu masih terlalu beresiko. Wah, luar biasa. Jadi Gitu. memang ada Kalau program sharing-sharing itu ya, saya Bu itu ya? sih Bu, iya. Wah, itu kalau saya apa ya, ingin berencana seperti itu begitu, Bu Husna. Tapi belum terlaksana. Artinya Eh, eh, bermalam ya apa ini saya pernah Ibu Husna tadi juga ya ke Bukit Asara gitu ya. Kalau di sana tuh juga ada kan, jadi kan namanya camp anak hebat begitu ya. iya Jadi ada memang program. bermalam di sekolah begitu, membawa tenda begitu ya Bu Husna ya. Iya, kita Itu bongkar tenda sama-sama, kita nyiapkan barbekyuan sama-sama. Itu kan momen-momen yang buat anak-anak itu menyenangkan ya Bu, apalagi mereka itu jarang kan apa namanya diizinkan untuk sampai bermalam gitu kan itu menjadi pengalaman pertama mereka sih kalau di TKB. Lucu, jadi ada aja lah ceritanya. Kadang mereka pulang sekolah ya Bu, kalau di program saya itu kan saya full day ya, jadi penjemputan memang sekitar jam 4:30. Nah, di situ di hari Jumat itu teman-teman nggak dijemput. Jadi sampai hari Sabtu sore gitu. Jadi ada yang udah nangis gitu, maksudnya ada aja gitu yang malam-malam mau tidur, Ustaz aku udah kangen bunda, Ustaz gini-gini. Nah itu jadi kita gimana ya menumbuhkan karakter tangguh ke anak gitu, maksudnya membiasakan, maksudnya ini nih ibaratnya anak-anak ini lagi latihan nih sekali dua kali nggak apa-apa dong nginep di sekolah, malah kadang ada orang tuanya yang nyambang Bu, jadi kayak yang udah anak-anak ini aja ya anak yang di mahat gitu sampai dikunjungi di sekolah gitu. berarti itu memang anak-anaknya menginap dengan tenda gitu ya. Tapi orang tuanya Iya, tidak ya, Bu Husna. enggak, orang tuanya Tendanya jemputnya di hari nungguin. Sabtu sorenya tuh ya. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu. Itu jenjang TK loh Bu, itu bisa bayangin gimana riwahnya ya ngurusin anak-anak. Patut dicoba ya. Jadi betul camp anak hebat begitu, camp anak mandiri Iya, begitu ya. Betul kalau anak-anak itu loh kadang di rumah saja kan main tenda-tendaan begitu ya kan. iya, apalagi Apalagi bersama teman-teman sekolah. sekelasnya yang Iya rame-rame betul. gitu kan seru kan. Tapi eh, serepot apa sih Bu Husnah kalau misalnya gitu kan ada kelebihan kekurangannya kalau orang tua itu tidak dilibatkan atau memang ada pelibatan orang tua Bu Husnah misalnya Oh, beberapa iya. gitu volunteernya. Kalau di ini program memang semua program dari sekolah ya. Cuman ayah bunda itu biasanya terlibat dalam persiapan. Misalnya ada yang membawakan perlengkapan apa. Oh ada yang punya apa namanya alas tenda. Ada yang punya lampu apa namanya Bu, lampu tempel gitu mereka bawakan. Jadi mereka juga terlibat untuk menyiapkan. Malah kadang kita nggak sediain snack Bu. Mereka udah perbekalan tuh udah lengkap dari ayah bunda gitu ya. Jadi malam-malam kita snack time, pagi hari kita sebelum makan kita jogging sama-sama dulu gitu kan. Jadi vibes-nya berbeda ya kayak anak pondok Ramadan gitu loh Bu. Jadi baru dijemputnya itu baru besoknya lucu. Dan itu khusus untuk TKB memang wajib gitu. Iya, iya, iya. Wah, menginspirasi Bu Husna ya. Nah, menginspirasi untuk campnya tadi. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu juga punya pengalaman tentang itu atau barangkali ingin sharing gitu atau ada yang ingin diketahui lebih lanjut? Baik, rupanya apa namanya? Semua sudah jelas begitu ya dan tidak sabar untuk menerapkannya begitu. Menginspirasi Bu Husna ya untuk camp camp anak apa tadi? Bu Husna menamakan Fun camp. programnya apa? Ya, Smart? fun camp kit. Ya. Oh, fun camp, fun camp. Mm-mm. Di akhir ini ya, di akhir semester? Semester kita fun camp di akhir semester sebelum penerimaan rapot itu. Oh, di akhir semester 2. Iya, di akhir semester 2. Ya, ya. Baik. Barangkali Nah, bisa dimodifikasi ya programnya di sekolah masing-masing gitu menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan sekali lagi itu
kita sesuaikan juga dengan masukan atau mungkin ada masukan dari ayah bundanya. Oh, barangkali sekolah bisa ngajak teman-teman ke sini. Itu kan bisa kita validasi ya, Bu ya. Ide-ide dari orang tua itu kan kadang banyak sekali ya masukan yang bisa membangun gitu untuk mengembangkan program. Baik. Nah, ini ada Ibu Yulia yang sedang resens. Silakan Bu Yuli. Ya, halo Bu Yuli. Atau terpencet. Baik Bu Husna, eh, saya tertarik lagi ini. Jadi sebenarnya kita kalau outdoor learning ya itu tetap ada volunteer ya atau pelibatan orang tua dan ini harus safe, aman gitu ya. Betul. Harus aman itu betul. Jadi persiapannya seperti tadi Bu Husna itu menceritakan tentang persiapannya itu ya Luar biasa, betul. ya luar biasa. Tadi benar-benar harus dipersiapkan. Kemudian juga ada harus persetujuan orang tua begitu ya Bu Husna ya. Mm-mm. Ada juga orang tua itu yang mungkin overprotect ke anaknya juga, misalnya ada yang dikhawatirkan gitu, misalnya oh anaknya takut kedinginan nih, oh kalau di sana mandinya pakai air dingin gitu, atau ada pesan-pesan itu kita tampung dulu Bu. Jadi sebelum kita benar-benar implementasi di lapangan, selain survei ya untuk melihat keamanan, lokasi dan sebagainya, kita juga perlu tampung ide dan masukan dari ayah bunda untuk persiapannya. Jadi nggak ujuk-ujuk kita ke sana tanpa bekal gitu. Jadi malahan kadang kita udah ngantongin nih, oh anak ini kalau di outdoor nggak boleh kena ini atau ada alergi dengan air dingin atau apa, itu harus kita siapkan terlebih dahulu. Jadi ada asesmen awalnya itu Bu Husna. Iya, jadi Ya sebelum betul ya, belajar di dia luar. harga ini dia betul. Nah, ini ada yang ditanyakan ya Bu Husna, apakah ada biaya untuk setiap minggu kegiatan outdoor ini? Itu bagaimana kalau di sekolahnya Bu Husna? Apanya Bu? Biaya ya? Iya, Kalau program kegiatan seperti itu biasanya kita udah akumulasi di ini ya, di awal semester gitu kita udah pendanaan secara program secara keseluruhan ya, termasuk program kesehatan, kemudian pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kegiatan outdoor learning ini jadi satu program juga untuk, jadi kita ada program untuk kesiapan masuk SD, Bu. Jadi di situ memang ada beberapa tahapan program rangkaian yang diikuti oleh teman-teman yang mau menaiki jenjang SD. Nah, goals-nya atau di kegiatan puncaknya itu ya outdoor learning atau fun camp kids itu tadi. Seperti itu. Ada pembiayaan tersendiri memang di situ. baik begitu ya. Bagaimana teman-teman? Sudah cukup? Saya terima kasih banyak Bu Husna ya, sudah sharing bersama kita tentang pembelajaran luar ruang. Ya, terima kasih banyak Bu Ya, Ika. silahkan Bu Husna untuk kata penutupnya dan pesan untuk teman-teman kita. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mas Pijar sudah memberikan saya wadah untuk sharing gitu ya, untuk membagikan praktik baik tentang pengalaman mengimplementasikan outdoor learning di sekolah. Barangkali di sini masih banyak sekali yang bisa kita rencanakan ke depannya untuk masing-masing sekolah. Barangkali nggak hanya di TK, SD, ataupun mungkin di SMP, kita bisa membuat program yang khusus outdoor learning ini ke teman-teman dan masuk ke media pembelajaran teman-teman. Dan itu barangkali Bapak Ibu di sini bisa memberikan inovasi, dari sini bisa mendapatkan inovasi atau insight dari materi-materi tadi saya, barangkali yang bagus bisa diimplementasikan, yang kurang-kurang ya kita buang saja gitu ya Bu Ika ya. Saya mohon maaf kalau misalkan masih banyak sekali kekurangan karena saya tadi menyiapkan PPT-nya juga dadakan gitu ya, jadi kita lebih banyak sharingnya ya Bu Ika ya. Mohon maaf sekali kalau masih ada banyak kurang-kurangnya, nanti kalau ada yang didiskusikan lagi kita bisa lanjutkan di grup WA gitu ya. Baik, terima kasih Bu Husna untuk Yeay. sharing dan ilmunya. Eh, Demikian teman-teman untuk apa namanya sharing praktik baik begitu ya tentang pembelajaran luar ruang bersama Bu Husna. Nah, untuk sertifikat Bapak Ibu yang sudah mengisi ya, yang sudah mengisi daftar hadir, silahkan. Yang belum segera diisi karena link akan kami tutup ketika webinarnya sudah selesai. Begitu. Sampai jumpa di webinar-webinar Pijar berikutnya.
kami berharap Bapak Ibu terus bersemangat bersama kami untuk saling berbagi gitu ya kepada guru-guru di seluruh Indonesia. Baik, dan Ah, saya ya, Bu apakah ada Ike, iya, iya Bu Rohana. Silakan Bu cuman Rohana. ingin bertanya saja, apakah webinar ini eh, tidak ada ruang untuk pengawas sekolah untuk ikut webinar di sini? Baik, terima kasih Bu Rohana. Eh, Iya. ya, kami pernah ya mengundang apa namanya pengawas juga sebelumnya begitu Bapak Ibu di bulan apa ya, November 2023. Tapi jika Bapak Ibu berkenan begitu, kami akan apa namanya menjadwalkan begitu. Siapapun bisa untuk berbagi di webinar ini begitu. Jadi ditunggu saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu menginginkan topik apa begitu ya? eh, atau menghadirkan siapa begitu, boleh ya, boleh kita berdiskusi di grup begitu. Bagaimana Bu Rohana? Peserta webinarnya. Oh baik, peserta webinarnya, bukan narasumbernya maksudnya. Iya, apakah tidak ada ruang untuk pengawas sekolah? Ada pengawas sekolah yang mau ikut? Nah, Oh contoh, begitu, baik-baik. Kalau peserta siapapun boleh Bu Rohana begitu. Siapapun boleh ikut saya pikir ya. Silakan saja di-share begitu. Apalagi kalau mau berbagi dengan kami. Wah itu justru luar biasa begitu. Ya boleh Bu Rohana. Dan di grup kita itu sebenarnya banyak pengawas juga begitu di situ. Cuman apa namanya nanti kita jadwalkan jika beliaunya ingin berbagi. Begitu Bu Rohana. iya Bu, terima kasih. Baik, sama-sama. Adakah yang lain cukup? Ya, Cukup Bu. ya? Baik. Ya, Bapak. Silakan. Ya, oke. Ini kami dari Wonosobo mengikuti sejak awal dan kami juga sudah mengisi daftar hadir, Bu. Nah, ini boleh tanya untuk sertifikatnya nanti gimana ya, Bu? Iya. Terima kasih Pak Rahino. Sertifikat langsung malam ini sudah ada, Bapak Ibu. Jadi itu otomatis ya. Saya Hmm, menggunakan otomatis sesuai dengan daftar hadir. Begitu. Oke, terima Iya, kasih. ya. Lewat Jadi lewat email, nanti apa namanya ya ada yang email eh tetapi kalau memang kadang begitu ya aplikasi saya itu kadang penuh mungkin karena apa namanya storage-nya begitu ya sehingga nyampe separuh itu tidak tidak semuanya tapi bisa saya sharekan lewat drive begitu ya Bapak Ibu ya. Saya akan tetap berbenah begitu bagaimana eh, lebih cepat melayani Bapak Ibu semuanya begini. Insya Allah iya. saya pikir saya tercepat gitu ya Bapak Ibu ya ketika webinar selesai sertifikat sudah ada gitu. Tidak usah menunggu seminggu begitu. Nah, itu ada sudah terkirim gitu. Asal ini Bapak Ibu ya, webinar kita sepakati begitu ya. Kita mengikuti seperti anjuran ya, seperti anjuran yang di platform Merdeka Mengajar itu bahwa siapa yang berhak mendapat sertifikat yaitu orang yang mengikuti begitu ya. Yang mengikuti kemudian eh, Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Webinarnya itu topiknya sesuai dengan kebutuhan. Silakan dipilih. Baik, ada lagi begitu Pak Rahino begitu. Iya, terima kasih. Sama-sama Bapak. Ada lagi? Saya pikir sudah cukup ya. Nah, ini Kalau lewat grup ini nama grupnya apa? Saya baru baru bergabung kali ini, Bu Ike. iya grupnya Pijar. Ibu kalau ada link apa namanya yang link kami share itu kan masuk ke PMM ya. Nah, di situ di follow Ibu, di follow ikuti kemudian nanti ada di bawahnya itu kan masuk ke grup WhatsApp gitu. Oh iya iya Bu ya. Ya betul, saya memakai tidak banyak-banyak grup ya Bapak Ibu, WhatsApp sama Facebook saja. Facebooknya itu untuk sharing flyer dan lain-lain gitu. Atau mungkin kita nanti boleh ya streaming lewat Facebook itu juga bisa gitu. Ibu siapa tadi? Ibu Rohana lagi. Ya, begitu ya teman-teman ya.
Nah, asal sabar begitu ya. Kalau memang ada yang sertifikatnya belum begitu, ya insya Allah besok tuh sudah tuntas semua Bapak Ibu. Jadi saya itu tuntas hari ini tuntas ini sudah memikirkan yang lain begitu. Cukup saya rasa. Ibu Ika, Iya, Bu Ika boleh silakan saya Ibu. Bu Ika kita Boleh. ya maaf saya nggak buka kamera ya Bu Ika. Boleh. Ini kita ini kan sudah masuk bulan Maret, sudah masuk bulan observasi ya Bu Ika ya. Jadi kalau bisa nanti Bu Ika jangan bosan kalau kami banyak bertanya tentang observasi di PMM itu sekaligus tindak lanjut kayaknya. Waduh, bertambah gitu. Baik Ibu Ulfa. Mm-mm. Eh, saya tidak akan bosan-bosan Bapak Ibu ya, tapi kadang ya saya lama membalasnya juga mungkin ada kesibukan lain. Kalau sebenarnya saya berharap begitu ya teman-teman lain begitu, teman-teman yang lain di grup itu yang menjawabnya begitu. Sehingga bisa saling sharing gitu. Jadi teman-teman tidak usah ragu-ragu ya untuk memang kalau sudah tahu itu langsung di-share aja ke teman-teman dan dibalas begitu sehingga aktif grupnya tentang informasi-informasi begitu untuk bulan Maret ini selama bulan puasa sepertinya libur dulu ya webinarnya. Baik Bu Ika, terima Iya, kasih. nanti bertemunya di April Bapak Ibu ya. Insya Iya Allah Bu, iya, iya Bu Junior. iya Bu, terima kasih Bu atas semuanya. Sama-sama, baik. Begitu ya Bapak Ibu, saya cukupkan, saya akhiri. Apakah ada lagi? Oh, cukup ya. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Terima Ah, kasih. sampai Sehat betul. Terima selalu Bu. kasih Bu. Sama-sama Ibu. Izin untuk menutup ruangan.